Hey, kembali lagi bersama kita Poles Podcast Lesehan. Kita di sini akan mengangkat sebuah tema tentang keprivasian online dan di sini gua nggak ditemanin. Sorry salah. Dan di sini gua nggak sendiri, tapi ditemenin sama teman-teman gua. Mari kita sambut teman-teman gua. Come on. Alright. Halo. Halo, Anyong. Betul lah. Sehat? Alhamdulillah. Gimana perjalanan di sini jauh nggak? Aduh, jauh banget. Mau minum panas kan? Oh iya. Oh iya. Silakan diminum, kita disponsori oleh Map. Ada 3 huruf. Oke. Jadi gimana kalian tuh kuliah? Alhamdulillah kuliah sekarang ya lagi aktif semester 3 lagi hektik. Oh semester 3. Berarti kalian tuh mengangkat sebuah tema atau mata kuliah tentang keprivasian atau teori komunikasi dong? Iya Oh, iya. dong. Oke, gue punya pertanyaan nih kayak gini. Kalau soal privasi online tuh kayak gimana sih menurut kalian? Menurut aku ya privasi itu adalah kemampuan untuk mengendalikan dan melindungi kehidupan dan urusannya kehidupan dan personalnya dari publik gitu. Berarti Nah, kayak dari sosmed gitu ya? Ya kalau privasi online ya sama aja konsepnya, cuman ini berbentuknya dan dikemasnya di digital gitu online. Digital. Iya. Kalau menurut lu gimana? Kok lempar-lemparan gini ya? Coba dari lu deh, dari lu kayak gimana? Kalau menurut aku sih sangat penting ya karena untuk menjaga privasi seseorang Ya, apalagi kan sekarang kalau kita nggak menggunakan privasi data-data bakal bocor juga, Iya, bakal benar. hack gitu kan. Gitu sih kalau dari aku. Kalau lu gimana? Ya kalau privasi kan. Tadi dulu kita belum kenalan nih. Oh, iya, belum benar. kenalan. Tahu gue Novan. Abi. Harus siapa? Maaf ya. Tahu tantenya siapa? Ya, aku Kia Oh, Zakia. Kia. Aku Nabila. Oke, Nabila, Zakia, dan Abil. Ya. Lanjut Bil, aku Bil. Kalau menurut saya pribadi, Iya. privasi itu ya itu kan privasi emang privasi kita. Itu. Udah gitu mungkin privasi itu kan tidak hanya tentang keluarga. Iya, betul. Gitu, tidak tentang Betul. pribadi atau apa gitu kan. Kenapa privasi itu sangat penting? Soalnya kita biar ada luasa untuk kita sendiri juga gitu. Biar aman juga Biar gitu ya. aman. Karena kan kalau misalkan kayak online gitu kan kayak jatuh itu kayak lebih ke sosmed gitu ya. Ya. Kadang kalau misalkan IG deh, kalau misalkan kita nggak di privasi kan otomatis kayak banyak orang yang stalk atau enggak kalau kita banyak postingan foto-foto kita nanti dipakai aneh-aneh Ya, kan ya. zaman sekarang tuh kayak gitu ya. Ada Iya. canggih apalagi. Iya, apalagi kalau kayak gue yang ganteng gitu kan. Iya. Oke, gue punya pertanyaan kedua. Gimana pendapat lu semua tentang kebijakan privasi saat mendaftar suatu aplikasi? Kayak misalnya lu ambil kayak Twitter lah. Twitter itu kan kayak harus pakai nomor telepon sama email. Kalau misalkan satu nomor itu udah dipakai kan gak bisa dipakai lagi tuh. Iya. Nah itu tuh kan kayak buat keprivasiannya juga ya. Jadi gimana pendapat kalian kalau berlogin di sebuah aplikasi harus ada kayak gitu-gitu ya? Kalau dari aku sendiri itu kebijakan privasi itu sangat penting ya. Biar kita tuh lebih aman gitu. Iya. Itu kan ada data pribadi kita juga, jadi Iya. bakal kedetek lah sama yang punya aplikasi. Apalagi sekarang orang pada canggih banget ya, Iya. mau hack gitu. Iya sih. Kalau bisa juga sebelum ngechecklist kita setuju akan privasi itu kita harus baca dulu Kebijakannya. Ya, baca dulu takutnya nggak sesuai sama Syarat-syaratnya gitu ya. Iya, takutnya nggak sesuai sama kitanya juga gitu. Tapi setuju di semua aplikasi kalau ada kayak privasi seperti itu. Setuju banget kita. Setuju banget sebenarnya. Soalnya cuman kalau saya pribadi kalau ngisi kayak nomor kayak gitu saya agak beda lagi. Jadi kalau nomor yang pribadi buat misalkan berkeluarga atau apa itu dibedain sama sosmed gitu kan. Soalnya kalau misalkan buat keluarga ya cukup buat keluarga kalau menurut saya gitu. Terus orang-orang terdekat paling gitu ya. Terus kalau misalkan buat sosmed itu kan takutnya canggih-canggih sekarang kan gitu kan hacker-hacker. Jadi ya saya pakai nomor yang beda lagi. Kadang emailnya juga beda gitu. Iya. Khusus buat sosmed aja. Ya, gitu ya. gitu. Jadi khusus gitu ya, nggak Iya. nggak satu
aplikasi pakai semua akun enggak ya? Oke, siap. Terus kalau ini bisa nggak sih kita kayak privasi dalam apa? Kita menjaga privasi dalam dunia digital. Kalau menurut aku sih bisa-bisa aja ya, cuman nggak sepenuhnya terjaga gitu. Soalnya kan rentan banget sama peretasan, terus phishing juga. Kita cukup membatasi aja sih. Iya. Ya, batasi paling ini nggak semuanya harus dimasukin ke sosmed gitu Nah, kan iya, dalam betul. kehidupan kita. Tapi kalau misalkan kayak mengontrol privasi kita tuh gimana sih kayak mengontrol? Ada nggak sih kepikiran kayak buat mengontrol privasi kita menjadi sebuah anonim di dunia internet? Ya mungkin kalau ini foto-foto mungkin jangan terlalu sering di daerah rumah mungkin ya. Oh Jangan iya. sharing gitu, bener, jangan bener. sharing. Kan sekarang hacker-hacker itu kan pada pinter-pinter. Iya. Iya, betul. Kayak misalkan kalau kita nyantumin alamat atau Nah, itu tuh bisa dilihat sama orang lain. Jadi takutnya amit-amit kalau dikirim bom gimana? Iya Nggak sih. lucu Iya. juga kan? Nggak lucu juga ya kalau gitu ya. Iya. Kan kita nggak tahu orang ya. Iya makanya Iya. negara orang lain udah dibom, masa kita mau dibom juga kan nggak juga ya. Boleh dong. Jangan. Oke, satu pertanyaan terakhir. Contoh kasus pelanggaran privasi di dunia digital dan apa pendapat kalian dengan kasus tersebut? Apa tuh? Mungkin kayak penyusupan data, kejahatan cyber atau Ya nyambung dari semuanya tadi. Dari awal dari sosmed itu sekarang itu kan hacker nih. Contohnya dari sosmed dulu nih. Ntar disambung lagi kayak pelacakan tracker lokasi itu kan. Yeah. Nah dari sosmed misalkan dia foto depan rumah terus ada alamatnya dan misalkan kita kadang suka nyantum itu di Iya. lokasinya rumah atau apa gitu kan, biasanya suka ada tuh lokasi postingannya. Udah gitu dari situ tuh hacker tuh bisa pinter dia. Kadang entah itu mukanya yang diambil terus alamatnya diambil juga gitu kan. Udah gitu ntar di posting lagi sama hacker yang misalkan ini teroris atau apa kan, nah bisa kayak gitu. Itu harus hati-hati juga, itu contohnya dari sosmed sama tracker alamat gitu. Nah itu salah satu contohnya saya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih tentang penyalahgunaan media sosial sih kayak ada yang pelecehan apa? Seksual. Iya seksual kayak. Oh yang ini ya Yang yang lagi rame. yang diedit Yang ya foto- ada sekarang ya. Iya, Jadi oh. mesin gitu ya. Iya, Foto iya. siapa, tubuh siapa kan? Iya, iya, Iya. bener. Iya. Jadi penyebaran foto tanpa seizin kita juga. Oh iya sih. Ada pengalaman saya, satu pengalaman saya tentang di sosmed ya. Jadi ada yang DM ke saya, dia kayak mancing-mancing gitu. Ngerti nggak mancing-mancing, maksud mancing-mancing itu? Buat chat di chatnya. Iya, di chatnya buat melakukan seksual. video. Oh, iya. VCS gitu ya. Nah, Iya. itu kan salah satu kejahatan di online kan. Iya. Nah, itu jadi privasi kita tuh nggak kejaga jadinya gitu. Iya. Kadang kalau misalkan orang-orang yang kepancing itu bahaya juga buat dia. Iya betul. Bahaya zaman sekarang ini. Iya emang takut banget. Bagi kalian nih cewek buat soal mengenai soal seks gitu di sosmed tuh kayak gimana? Kayak kadang kan kalau misalkan artis atau seleb-seleb tuh kan banyak ya kadang suka di pub random atau kemalaman cowoknya gitu. Apa tanggapan kalian nih dari cewek? Risih gak sih kayak gitu? Ada yang menjaga diri ya kalau bagi kita kalau orang. Iya sih, tapi risih ya kalau dia risih banget. Gila. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast lesehan kita. Makasih banyak buat kalian semua udah datang di Poles. Oke, podcast apa? Lesehan. Gue punya jargon. Kalau gue bilang Poles, kalian jawab Poles lesehan. Lesehan mungkin kan. Podcast lesehan dia itu Iya. maksudnya. Oke. Count 1, 2, 3. Poles. Podcast lesehan. Bye.